Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pojok Desa. Yaitu podcast yang membahas sejarah, mitos, dan Misteri. juga legenda daerah. Legenda daerah. Yoi, Ya. apa yang mana tahu? Kembali lagi bersama saya Ilmi dan ditemani oleh rekan saya Haidar. di sini. Apa lagi? Apa? Di sini kami akan membahas sejarah Kota Nganjuk. Sejarah Kota Nganjuk part 2. Part 2. Part 2. Kemarin kita kan membahas sejarah Kota Nganjuk yang versi berbeda, yang versi satu. Sing rong nonton delok ning kene iki. Nah, linge ning kene. Editor. Sekarang kita membahas yang versi kedua ya. Versi kedua dari sumber yang berbeda. Karena terkadang itu sejarah Kota Nganjuk ini banyak sekali sumber ya, atau perbedaan. Akeh kaline ngono, Mas. Lah apa? Sumber sejarah. Sumber sejarah. Sumber kali. Oke, kita membahas Kota Nganjuk, sejarah Kota Nganjuk. Kota Nganjuk. Seperti versi yang pertama ya. Sebelum nama Kota Nganjuk ini ada, yang namanya dulu itu Anjuk Ladang. Bener, sing pertama ya dari kerajaan apa? Dari kerajaan Mataram kuno. Dipimpin oleh raja yang silakan tonton di episode 1. Ya, episode 1. Ya. Melawan Hang Upin dan Hang Ipin. Nah, kita membahas Anjuk Ladang. Artinya adalah tanah kemenangan. Anjuk Ladang artinya tanah kemenangan. Nek ning versi pertama enek sing ngomong iki ya Mas ya, ning apa dingi video part 1 enek sing ngomong tentang Anjuk Ladang tanah apa? Sawah. Tanah atau lahan. Ki artinya tanah kemenangan. Jadi Anjuk Ladang itu dikenal melalui sebuah prasasti. Ya, prasasti yang bernama Anjuk Ladang. Teman-teman kalau nggak tahu prasastinya bisa ke Museum Anjuk Ladang. Di situ ada replika prasastinya. Ya, di versi yang kedua ini ada perbedaan raja yang membangun atau memberikan prasasti kepada masyarakat Nganjuk. Jadi prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Empu Sindok. Terus Empu Sindok ini adalah pendiri Wangsa Isyana ya. Apa gue? Yang Wangsa Isyana itu adalah sebuah dinasti di kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno. Jadi ketika Raja Empu Sindok ini memimpin sebagai raja, itu ada kejadian di daerah Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi itu meletus. Ini pas Gunung 26. Bukan. Apa tuh? Gunung Merapi meletus, kemudian Raja Empu Sindok ini memindahkan kerajaannya ke daerah Jawa Timur. Jadi enek bencana alam. Akhirnya dipindah ning Jawa Timur. Pusat kerajaannya pindah ning Jawa Timur. Ya. Ini adalah namanya dulu Kerajaan Medang. Ya. Empu Sindok adalah raja penting kerajaan Mataram kuno yang memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu di tahun 929 Masehi. 929 Masehi. Kurang tahun yang lalu. Piro ya? Bla. Jadi itu ya sebagai raja kerajaan pertama Medang yang memimpin di Jawa Timur. Dia itu memerintah sampai tahun 947 Masehi. 947. 947? Iya, itu memerintahnya sampai tahun 947 ya. Raja Empu Sindok ini meninggalkan banyak sekali prasasti yang menjadi bukti sejarah. Salah satunya itu di Kota Nganjuk. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan lagi ya, sumber. Jadi prasasti ini itu sekarang itu wilayahnya masuk di daerah Kabupaten Nganjuk ya. Isinya tuh salah satunya menjelaskan tentang pemberian status Sima. Sima. Daerah bebas pajak. Ya, tanah bebas pajak. Ya. Jadi ada beberapa isi-isi atau tulisan yang ada di prasasti tersebut. Yang pertama itu adalah tentang kemenangan militer. Berarti pas melawan Upin-Ipin gue mau. Kerajaan Melayu. Itu menang secara militer.
Jadi Raja Empu Sindok berhasil mengalahkan pasukan dari Sumatera. Sumatera. Dari Melayu. Terus baru yang kedua penetapan Sima kuwi mau. Yang kedua penetapan Sima Swatantra. Ya, tanah bebas pajak. Tanah bebas pajak. Lalu yang ketiga adalah pembangunan Jaya Stamba. Oh, sing ning Nganjuk iso munyer kuwi. Betul tapi betul kuwi. Lha kuwi yo ngono jare pembangunan Jaya Stamba jare. Itu versinya beda. Oh, beda. Versi modern. Oh, versi modern. Lah sing lawas apa mi? Sing lawas. Sing iki. Isinya itu dibuatlah Tugu Kemenangan. Jaya Stamba artinya Tugu Kemenangan. Nah, tugune ning ndi? Untuk mengenang jasa rakyat Anjuk Ladang, dan kemenangan tersebut itu kemudian dibangunlah menjadi Candi Lor. Oh, Candi Lor. Iya. Ini nek teko lor diomong Candi Kidul apa tetep Candi Lor? Candi Lore Lor. Apa tuh, Cik. Terus kemudian yang keempat, larangan perbuatan tercela. Ya, larangan perbuatan tercela kale miso. Apa ya perbuatan tercela pada waktu itu apa ya? Mencantumkan larangan perbuatan jahat seperti memaki. Oh iya, miso gak oleh berarti. Maki. Ngelokno kanca ra oleh. Saya ya ra oleh. Apa meneh ngelokno? Wong cacat. Terus memukul, gak boleh memukul. Maksudnya memukul orang, gak boleh. Moro-moro gak kenal dipukul, gak boleh. Berarti Mas Wi memukul orang ya tapi ya. Terus mengancam. Gak boleh mengancam. Tapi nek mengancamnya kamu nanti saya belikan es krim kamu. Ngono oleh ora? Gak boleh. Pada bocah wedi es krim. Akhirnya trauma sama es krim. Aduh, apa iki mau? Terus. Pokoknya nggak boleh mengancam ya teman-teman. Ya, kalau mengancam. Misalkan menteror atau apalah semacamnya itu. Terus mengganggu wanita yang bersuami. Oh, boleh. Ini yang lagi terjadi pada era sekarang, artis-artis. Ya, apa? Kasus perselingkuhan. Oh. Itu salah satunya. Lagi maksudnya selingkuh ngono toh? Mengganggu wanita tidak bersuami. Boleh mengganggu wanita yang bersuami. Itu termasuk larangan yang ada di Tugu atau Prasasti di Nganjuk. Oh iya. Terus membunuh musuh yang telah lari. Lah lagi piye iki? Lha nek dhek musuhe mlayu kowe to, kowe ning kene. Musuhe ning kono, kok kono mlayu kowe nggo tombak ya. Mungkin maksudnya gini, tidak boleh membunuh musuh yang telah lari, maksudnya ku nyerah. Mungkin nyerah ya. Atau kalah. Gale melayu, le perang melayu jaman ben nggo tombak. Wah, bacok cep gale pateni. Terus yang kelima adalah perintah Raja Empu Sindok, yaitu memerintahkan pejabatnya untuk melaksanakan penetapan tanah perdikan ini. Oh, tanah. Jadi pemerintahnya harus tetap melaksanakan itu. Bebas pajak. Jadi penghargaan ini bukan tanpa alasan, karena masyarakat Anjuk Ladang itu jasanya sangat besar, ya karena membantu kerajaan Mataram kuno menghadapi musuh. Menghadapi musuh. Oke. Jadi keren termasuk ya. Ya besar. Jasanya itu lumayan besar. Jadi prasasti itu disebutkan musuh adalah pasukan dari wilayah Melayu. Ya, yang tadi adalah apa? Sriwijaya, kerajaan dari Sriwijaya. Nah, terus kata-kata Nganjuk itu muncul ke kondi? Kata-kata Nganjuk itu berasal dari masyarakat dulu, namanya itu Anjuk Ladang. Anjuk Ladang. Terus saya jadi Nganjuk. Anjuk Ladang, kemudian mungkin ada beberapa sumber tuh mengatakan supaya lebih simpel mengucapkannya itu diganti Nganjuk. Oh, jadi Nganjuk. Mergo saiki ladangnya jadi pabrik. Mungkin. Ladangnya dari pabrik. Anjuk Ladang. Apa nih di Mas Anjuk Ladang? Nanti ladangnya sudah di pabrik noe. Dari tanaman menjadi pabrik. Jadi saiki wis kene Anjuk Ladang. Ini Nganjuk. Mergo wis dadi pabrik ladange. Jadi Anjuk pabrik. Asal ya apik wi Anjuk pabrik wi. Terus Nganjuk itu hari jadi kota Nganjuk wi kapan Mas? Mulai dikatakan Nganjuk dan seterusnya mulai kapan? Mulai hari jadinya itu ya. Dulu itu tanggal 10 April. 10 April. 10 April. Makanya setiap tanggal 10 April ini masyarakat Nganjuk ini mengadakan perayaan. Ya semacam kayak festival. Festival. Oh, festival. Festivalnya ya kadang ada synchronize.
Sinkrones. Festivalnya sinkrones. Wong Nganjuk lho sinkrones. Tapi pengenku ki nak festival Nganjuk iki ngadakno ngundang Coldplay ngono sekali-kali. Coldplay, pas bubar FPI no. Pak Marhen tolong undang Coldplay. Ya, jadi dari sebuah prasasti ini itu kita bisa melihat betapa pentingnya peran dari orang-orang Anjuk Lada. Karena apa ya? Membantu sebuah kerajaan yang sangat besar, Mataram kuno, sehingga terjadi kemenangan. Ya, sehingga Mataram kuno itu menang melawan kerajaan Melayu atau Sriwijaya gitu. Jadi ini peran Nganjuk dalam menjadi pembantu kerajaan Mataram ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu akhirnya menjadikan karakteristiknya Wong Nganjuk. Yaitu adalah menjadi pembantu. Makanya setiap kerja di Mas. Ning Taiwan kamu pembantu. Di pembantu Nganjuk sing sukses kok Dokter Sutomo. Wis lahir tok ning Nganjuk. Lahir tok. Tuh kisah ini ku mengajarkan sejarah lokal itu punya nilai besar ya, makanya kita harus lebih bangga kita punya cerita-cerita atau mungkin sejarah-sejarah yang ada di Nganjuk atau teman-teman di daerah-daerah lain mungkin. Jadi teman-teman seperti itu kurang lebih sejarah Nganjuk part 2 yang kami ketahui. Dan mungkin kalau teman-teman ada referensi lain atau mungkin ada kami yang salah riset, boleh ditulis di kolom komentar, kita diskusikan. Oke, terima kasih. Semoga podcast ini bisa menambah sedikit wawasan kalian atau pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya kami mohon maaf, boleh nanti dikoreksi di kolom komentar. Sekali lagi kami terima kasih, boleh komen, like, and subscribe. Ya.